Halo sahabat les, jumpa lagi dengan saya Rangga Sidarta. Salam les, learn effectively smarter. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan tips atau cara untuk menghadapi reading comprehension questions, khususnya untuk kalian yang sekarang ini duduk di kelas 12 SMA. Kalian pasti sangat kesulitan pada saat kalian mengerjakan soal-soal reading comprehension. But you know what? Saya punya solusinya. Mari kita lihat apa saja yang kita bisa lakukan untuk menjawab soal-soal reading comprehension question secara effective and smarter. Let's have a look. Yang pertama, kalian tentu tidak asing dengan soal-soal main idea questions, di mana kalian harus menemukan ide pokok dari sebuah paragraf atau sebuah teks atau bacaan. Nah, ada beberapa tips yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama, kalian harus fokus hanya pada kalimat pertama dari setiap paragraf. Yang kedua, temukan kata kunci atau keywords pada kalimat pertama, dan setelah itu hubungkan dengan kata kunci yang ada pada pilihan jawaban. Yang ketiga, ini yang penting. Setelah kalian menemukan kata kunci, jangan keburu-buru memilih jawaban, salah satu pilihan jawaban itu untuk menjadi pilihan jawaban kalian. Karena syarat untuk menjadi main idea, kalimat tersebut tidak boleh terlalu spesifik atau terlalu mengerucut hanya pada satu pokok bahasan saja. Yang kedua, kalimat tersebut tidak boleh juga terlalu melebar atau too general. Dan yang ketiga, tentunya kalimat tersebut tidak boleh salah atau non-relevant. Oke, sekarang kita simak bagaimana soal-soalnya di dalam latihan. Coba kalian perhatikan pada contoh teks yang ada di papan ini. Untuk mengerjakan soal reading secara ingat, pesan kita adalah learn effectively smarter. Maka gunakan cara-cara yang efektif dan lebih smart. Jika kalian lihat pada teks kali ini, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Kalian perhatikan, kalimat yang pertama berhenti pada saat ada tanda titik. Ingat, kalian jangan terburu-buru mengambil satu kesimpulan untuk mengambil main idea pada saat kalian lihat ada tanda koma. Karena kalimat tidak diakhiri dengan tanda koma, tetapi kalimat diakhiri dengan tanda period atau titik. Nah, sehingga jika kita garis bawahi dan kita lihat pada langkah yang pertama, kalian harus menggarisbawahi in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Perlukah kita melanjutkan membaca hingga akhir dari suatu paragraf? No. Kalau kalian teruskan membaca sampai akhir paragraf, berarti kalian tidak berpikir secara smart dan tidak menjawab secara efektif. Karena kalian harus kembali lagi pada tips yang saya sudah berikan. Langkah pertama, kalian hanya harus fokus pada kalimat pertama dari setiap paragraf. So, kita sudah mengetahui kalimat awal atau kalimat pertama dari paragraf ini. Nah, apa yang harus kita lakukan sesudahnya? Masih ingat? Yes! Temukan kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci biasanya berupa kata benda atau nouns. Dan biasanya juga berupa verb atau kata kerja. Nah, mari kita lihat lebih dekat lagi mana nouns dan mana verbs yang perlu kita highlight untuk menjadi kata kunci pada kalimat pertama ini. Oke, sekarang kita lihat pada teks kali ini. Yang pertama, bisakah kalian menemukan mana nouns yang ada pada kalimat pertama ini? Betul. Distinction. Ada lagi?
intelligence. Bisakah kalian menemukan satu lagi? Yap, correct. Reasoning. Nah, kita sudah bisa mendapatkan 3 nouns yang merupakan kata kunci atau main keyword dari kalimat pertama. Sekarang, yang perlu kalian lakukan adalah menghubungkan keywords yang ada pada kalimat utama ini dengan pilihan jawaban yang tersedia di bawah ini. Coba kita lihat satu persatu dari pilihan yang ada di sini. Kita lihat pilihan A. Di sini disebutkan the intelligence of John Dewey. Jika kalian lihat, kita memiliki kita memiliki kata intelligence. Nah, pada pilihan A kita juga memiliki intelligence. Mungkin pilihan A bisa menjadi pilihan jawaban yang benar. Tapi tunda dulu. Kita lihat dulu ke bawah. Bagaimana dengan B? B pun memiliki kata distinction. Kata ini bisa kita temukan pada kalimat yang pertama. Benar, bukan? Oke, sekarang kita simpan dulu. Bagaimana kita lihat C? Apakah C juga memiliki keyword yang ada di kalimat pertama? Dewey's ideas on the ability to reason. Bisakah kalian lihat bahwa di sini ada kata kunci yang bisa kita lihat di sini? Dewey's idea? Bisakah kalian lihat? No. How about the ability to reason? Bisakah kita lihat ability to reason? No. Mungkin hanya kata reason. But, you know what? Let's save it for later. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Pilihan D. Intelligence. Sama, bukan? Kemudian, kita lihat di sini ada kata reason. Oke? Nah, sekarang, mari kita perhatikan tips yang ketiga. Untuk menentukan bahwa suatu kalimat itu bisa menjadi main idea, maka kalian harus perhatikan. Kalimat tersebut tidak boleh terlalu spesifik. Artinya, kalimat itu hanya mengkhususkan pada satu keyword saja. Dan dia tidak mencakup semuanya. Hindari too specific. Bagaimana dengan too general? Jika kalimat tersebut mempunyai ide yang terlalu melebar, dan bisa kemungkinan bahwa kalimat ini melebar secara universal, maka hindari kalimat tersebut. Karena kalimat tersebut sudah mendekati dengan non-relevant, yang artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan inti dari kalimat yang pertama. Nah, bagaimana dengan kalimat yang false atau salah? Tentu saja, you have to think smart. Jangan pilih kalimat itu. Oke, sekarang kita lihat pada pilihan A. The intelligence of John Dewey. Menurut kalian, intelligence of John Dewey bisa mewakili seluruh ide dari kalimat pertama? Betul sekali. Intelligence tidak bisa kita gunakan karena kita tidak hanya berbicara tentang intelligence, tapi kita juga berbicara tentang reasoning. Dan kita juga berbicara tentang distinction. Maka, the intelligence of John Dewey kita kategorikan sebagai, yap, kalian betul, too specific. Sehingga, ini tidak bisa kita jadikan sebagai pilihan jawaban yang benar. Oke? Bagaimana dengan B? Distinction made by John Dewey. Correct. Kalian benar. Distinction pun hanya berbicara tentang distinction. Maka, distinction kita anggap sebagai too specific. Too specific. Oke? Bagaimana dengan pilihan C? Nah, kalian ingat pada saat tadi saya mengatakan bahwa Dewey's idea on the ability to reason hampir tidak mempunyai keyword yang sama yang bisa kita temukan pada kalimat pertama. Maka, Dewey's idea on the ability to reason kita anggap sebagai non-relevant atau false. Clear? So, bagaimana dengan kalimat yang terakhir atau pilihan yang terakhir? How intelligent differs from reasoning in Dewey's work.
Sekarang kita lihat. Kita punya dua keyword di sini. Yang pertama adalah intelligence. Oke. Yang kedua adalah reasoning. Nah, selain itu, kita juga mempunyai kata differs. Sepintas, memang kata differs tidak kelihatan atau tidak tampak pada kalimat pertama. Karena pada kalimat pertama, kita hanya menjumpai 3 keyword saja. Yang pertama adalah distinction. Yang kedua adalah intelligence. Dan yang ketiga adalah reasoning. Sehingga, bila kita lihat pada pilihan yang keempat, intelligence dan reasoning memang sudah tampak di kalimat pertama. Tapi bagaimana dengan kata differs? Sebetulnya, kata differs adalah synonyms dari salah satu kata yang ada pada kalimat pertama. Bisa kalian tebak? Ya, betul sekali. Kata differs adalah sinonim dari kata distinction. Kata distinction dan kata differs mempunyai makna yang sama. Artinya, distinction adalah perbedaan. Differs membedakan. Sehingga, pilihan D adalah pilihan yang paling tepat karena mempunyai keywords yang kita bisa hubungkan dengan kalimat yang pertama. Dan main idea ini mencakup seluruh inti dari kalimat yang pertama. So, kalian sudah bisa menemukan jawaban yang paling benar dari soal ini. Thank you guys, kalian sudah bisa sekarang cara menjawab soal-soal reading comprehension yang khususnya berfokus kepada main idea questions. Kita akan berjumpa lagi pada video yang akan datang dan kita akan membahas lagi tips-tips untuk menjawab reading comprehension questions untuk soal-soal yang berbeda. Salam less, learn effectively smarter. Dengan saya Rangga, see you later.